Tema kita kali ini adalah tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Potongan firman saya ambil di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mamon adalah istilah bahasa Aram yang melambangkan kekayaan, kelimpahan. Juga ialah dewa kekayaan daripada bangsa Syria. Mamon bertentangan dengan Allah, menunjukkan bahwa kekayaan atau kelimpahan adalah lawan Allah, merampas umat Allah dari pelayanan mereka kepada Allah dan memperbudak mereka. Kata mengabdi di dalam ayat di atas, di dalam bahasa Yunaninya mengandung arti menjadi budak, juga berada di bawah belenggu untuk melakukan pelayanan. Di dalam dunia ini, orang yang didapatkan Mamon lebih banyak daripada yang didapatkan Allah. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu dan satu-satunya sumber yang seharusnya kita sembah. Tetapi iblis menyatukan segala sesuatu sehingga segala sesuatu dapat dihitung dengan Mamon. Bahkan kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 13, salah satu komoditas yang bisa diperdagangkan di ayat itu dijelaskan adalah budak dan nyawa manusia. Artinya, nyawa manusia pun bisa dihitung dan dibeli dengan uang, yaitu mereka yang mengeluarkan waktu yang hanya untuk mencari uang. Saudara-saudari, orang mengira asal ada uang bisa membeli segala sesuatu, tidak perlu bersandar Allah. Itulah sebabnya Alkitab tidak hanya menganggap cinta akan uang adalah kejahatan, juga menghubungkan cinta uang serakah dengan berhala, sebagaimana dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Artinya, hanya mau perkara yang dapat dibeli dengan uang, tetapi tidak mau diri Allah. Karena itu Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat mengabdi pada Allah dan Mamon pada saat yang bersamaan. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 6 mengaitkan mata yang baik dengan pelayanan, menunjukkan pandangan mata yang baik adalah pandangan mata yang terlepas dari Mamon. Tuhan berkata di ayat ini, ayat 22 hingga 24, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oh, saudara-saudari, anak-anak Allah harus mengalahkan kekuatan Mamon. Kalau tidak mengalahkan kekuatan Mamon, tidak akan ada kekuatan rohani. Saudara-saudari, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa manusia tidak hanya terbelenggu oleh dosa, lebih-lebih terbelenggu oleh Mamon. Di dunia ini belum tentu semua orang melayani dosa, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang tidak melayani Mamon. Kita harus belajar takut kepada Mamon sebagaimana takut terhadap dosa. Dalam Lukas 16 ayat 9, Tuhan menyebut Mamon sebagai Mamon yang tidak jujur atau tidak benar, karena hakikinya, sifatnya memang tidak benar. Mamon bertentangan dengan Allah karena membuat manusia menjauhi Allah. Ada orang yang tidak memiliki Mamon di tangannya, tetapi hatinya selalu memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkannya. Paulus berkata bahwa orang yang ingin kaya, yang tamak akan uang, telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ini membuktikan pikiran ingin kaya
juga berarti telah jatuh di bawah kuasa Mamon. Bertahun-tahun lamanya kita melayani Mamon, dan hati kita telah dicengkram olehnya. Karena itu hari ini kita mau melayani Allah. Kita harus mengambil pilihan di antara Allah dan Mamon. Saudara-saudari, untuk terlepas dari kekuatan Mamon, kita perlu mengeluarkan Mamon dari saku kita. Hari ini di dalam hal pengabaran Injil, keperluan-keperluan gereja, dan banyak saudara-saudari yang ada keperluan, semuanya itu memerlukan kita mengeluarkan harta kita. Ini akan mematahkan tulang punggung Mamon. Barulah kita bisa terus-menerus melayani Allah. Tuhan berkata, di mana harta kita berada, di sanalah hati kita berada. Hati kita mengikuti keberadaan harta kita berada. Karena itu, kita perlu belajar menjadi orang yang berhikmat. Belajar khusus melayani Allah, menyimpan harta di surga. Saudara-saudari, tidak salah kita masih harus bekerja, berusaha, masih perlu memenuhi keperluan penghidupan sehari-hari, mencukupi keperluan keluarga kita. Tetapi juga harus mengeluarkan segalanya untuk Allah. Seorang beriman yang mementingkan harta bendanya, ketika masuk di dalam kekekalan, hanya dia seorang diri, tidak ada yang berterima kasih kepadanya. Tetapi orang yang mengeluarkan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk keperluan gereja, untuk kaum saleh, pada langit baru dan bumi baru, banyak orang yang akan menyambutnya. Lukas 16 ayat 9 mengatakan, pada saat Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan Yesus di dalam pasal dan ayat ini memuji mereka adalah hamba yang cerdik dan bijaksana, melihat keterbatasan Mamon di zaman ini dan memanfaatkannya bagi kepentingan Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita menolak mengabdi pada Mamon dan memilih mengabdi pada Allah, dengan belajar mempersembahkan harta kita bagi pekerjaannya dan bagi keperluan di dalam rumahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami dari cengkeraman Mamon, dari ikatan Mamon di dalam hati kami. Kami mengakui Tuhan, bahwa di dalam hati kami sekian lama, sekian tahun, kami diduduki oleh Mamon. Kami cinta uang. Ya Tuhan, kami berdoa supaya pada kesempatan ini kami dilepaskan dari segala ikatan harta benda, dari kuasa Mamon, supaya kami dapat mengabdi, melayani Engkau. Tuhan, kami mau belajar untuk mengeluarkan harta benda kami bagi keperluan-Mu, bagi keperluan rumah-Mu, bagi kaum saleh yang membutuhkan, dan bagi banyak orang. Semoga harta kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kesaksian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semuanya. Amin.